Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berdiri kami di sini, kami akan menjelaskan tentang bab ketiga, yaitu macam-macam aliran ilmu kalam. Nah, ada apa aja sih ilmu kalam yang akan kita jelaskan aliran-alirannya? Yang pertama ada Syiah, ya, lalu Khawarij, dan terakhir Murji'ah. Ya. Nah, tujuan pembelajarannya diantaranya adalah menjelaskan pengertian ilmu kalam, lalu kami akan berikan dalil-dalil tentang ilmu kalamnya, lalu menyebutkan tujuan dan manfaat dari ilmu kalam itu, juga ada sejarah-sejarahnya, dan mengaitkan ilmu kalam dengan karakter insan kami. Pengertian ilmu kalam manfaat ilmu kalam diantaranya adalah menambah wawasan keislaman, menumbuhkan kesadaran, mencegah pemikiran yang sesat, dan mengokohkan keimanan. Selanjutnya adalah pengertian ilmu kalam. Ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang ketuhanan atau akidah dengan pendekatan rasional dan logis dan pikir. Kemudian membahas keberadaan Allah, sifat-sifatnya, serta kebenaran kerasulan. Dan ilmu kalam ini disebut juga sebagai teologi Islam. Kemudian yang pertama adalah aliran ilmu kalam Khawarij. Kelompok Khawarij ini adalah kelompok dalam sejarah Islam yang muncul karena ketidaksetujuannya terhadap keputusan Sayyidina Ali terhadap tawaran arbitrase dari pihak Sayyidina Muawiyah. Ya. Kemudian sejarah munculnya aliran Khawarij ini yang pertama dari pembunuhan Sayyidina Utsman yang menandakan naiknya Sayyidina Ali menjadi khalifah. Nah, waktu di masa Sayyidina Ali ini terlihat banyak dari kerabat Sayyidina Utsman itu yang menjadi pejabat-pejabat yang penting. Jadi masyarakatnya itu berpikir bahwa Sayyidina Utsman itu nepotisme, dan juga beberapa gubernur dari masa Utsman itu dianggap keras oleh masyarakatnya. Kemudian perang Siffin melawan Sayyidina Muawiyah. Sayyidina Muawiyah ini menolak mengakui keberadaan Sayyidina Ali sebagai khalifahnya sebelum pengungkapan pembunuh dari Sayyidina Utsman. Kemudian kedua pihak bertemu di medan perang Siffin di tepi sungai Efrat, atau yang sekarang Syria atau Syria. Kemudian sebenarnya pasukan dari Sayyidina Ali ini sudah hampir menang, tetapi dalam kesempatan itu Sayyidina Utsman serta pasukannya ini menawarkan arbitrase atau namanya itu peristiwa tahkim. Jadi mereka tuh mengajak diskusi dan ya persetujuan. Kemudian, nah dari setujunya pihak Sayyidina Ali untuk arbitrase ini, ada sebagian juga yang menolak keputusan itu. Itulah yang namanya Khawarij ini. Kemudian di perang Nahrawan, setelah mereka keluar berpisah dari kelompok Ali, mereka bermarkas di Harura dekat dengan Kufah. Kemudian mulai menyerang Muslim yang mereka anggap kafir. Nah, Khawarij ini dikenalnya mudah mengkafirkan orang-orang Muslim lainnya. Kemudian Khawarij ini bersekongkol untuk membunuh sahabat-sahabat, yaitu yang terbunuh adalah Sayyidina Ali, yaitu dibunuh oleh seorang Khawarij yang bernama Abdurrahman bin Muljam. Ya, kemudian
Khawarij ini pecah menjadi faksi-faksi. Ada Azadiqah, Najdah, Ibadiyah, dan lain-lainnya. Oke, pengertian Syiah. Nah, Syiah itu kalau menurut bahasanya itu diambil dari kata sahabat atau pengikut. Nah, kalau untuk istilahnya, kata Syiah itu lebih spesifik ditunjukkan kepada orang-orang yang menjadi pengikut atau pendukung Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, tapi ada makna-makna lain dari para tokoh-tokoh yang udah ahli. Salah satunya McDonald, dia bilang orang-orang Syiah ini tidak menerima panggilan Syiah karena panggilan Syiah itu diberikan sama lawannya. Jadi orang-orang Syiah tuh kita bukan Syiah, kita Islam aja, tapi beda pemikiran aja, kayak gitu. Terus kalau menurut Watt, penamaan Syiah terhadap para pendukung dan pengikutnya itu bukanlah diciptakan oleh lawan-lawan mereka, namun oleh orang-orang mereka sendiri gitu. Kita tuh Syiah gitu. Tapi ya ada pro kontra lah tentang ini. Nah, terus Ahsan Rastani, kelompok yang meyakini kekhalifahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib berdasarkan petunjukan Nabi Muhammad SAW secara jelas atau wasiat. Terus munculnya Syiah. Jadi awal itu ada namanya Abdullah bin Ibnu Saba. Nah, Abdullah ibnu Saba itu adalah pendeta Yahudi dari Yaman yang pengen merusak Islam dengan cara pura-pura menjadi Islam, pura-pura masuk ke Islam. Nah, tujuannya itu mengacaukan dari dalam dulu, bikin kalau namanya di zaman kolonialisme tuh divide et impera gitu kan. Nah, dia tuh pengen mengadu dombakan dalamnya. Nah, dengan cara menyebarkan fitnah tentang Sayyidina Utsman bin Affan, terus menyanjung Sayyidina Ali bin Abi Thalib secara berlebihan sampai fanatik gitu. Nah, habis itu dengan caranya tuh ada propaganda. Nah, propagandanya itu nanti bakal dijelasin lagi. Dan tapi anehnya propagandanya ini terlalu bagus sampai mendapat sambutan dari sebagian masyarakat di Madinah, Mesir, Basrah dan lainnya. Itu mereka juga membuat hadis palsu, terus merendahkan sahabat-sahabat Nabi yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman bin Affan. Ini belum ditambahin Ustaz di sini. Nah, untuk propagandanya ada banyak. Yang pertama itu ada Al-Wisoyah. Nah, ini tuh propagandanya bilang bahwa Nabi Muhammad SAW berwasiat agar khalifah setelah beliau adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, ini disebutnya Al-Wasi. Terus B. Ar-Roj'ah, keyakinan bahwa Nabi Muhammad SAW dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib akan kembali di akhir zaman untuk menegakkan keadilan. Padahal kan seharusnya enggak gitu kan. Terus yang C adalah ketuhanan Sayyidina Ali, menganggap Sayyidina Ali itu memiliki unsur ketuhanan, mengetahui yang gaib, selalu menang melawan kafir, dan petir adalah suaranya. Itu enggak gitulah. Terus untuk macam-macam Syiah, yang pertama adalah Syiah Sabaiyah. Syiah Sabaiyah itu adalah pengikut Abdullah ibnu Saba, dan mereka itu mengagungkan Sayyidina Ali secara berlebihan, dan itu disebutnya gulu. Terus mereka juga percaya kebangkitan Nabi Muhammad SAW dan Sayyidina Ali di akhir zaman nanti. Terus kalau Syiah Imamiyah itu mereka percaya pada 12 imam keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, imam ke-12-nya itu adalah Muhammad Al-Mahdi. Diyakini goib dan akan muncul lagi di akhir zaman. Terus Syiah Zaidiyah itu mereka mengikuti Imam Zaid bin Ali yang berkembang di Yaman. Nah, mereka ini tidak mengkafirkan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman, tapi menganggap Sayyidina Ali itu lebih utama. Terus kalau Syiah Kaisaniyah itu pengikut Muhtar bin Ubay As-Saqafi, itu mereka tidak mengakui imam kelima dalam garis keturunan Sayyidina Ali, dan namun meyakini ada imam yang masih hidup dan mendapat wahyu. Terus yang kelima ada Syiah Ismailiyah.
Nah, mereka tuh mengakui hanya 7 imam, berakhir pada Ismail bin Jafar. Nah, ini berkembang di Pakistan dan pengikutnya tuh dikenal sebagai Aga Ham. Terus Syiah Qaramithah itu menafsirkan Al-Quran sesuka hati, menghapus syariat seperti sholat dan puasa, dan mereka juga melakukan ibadah rahasia di dalam kelompok mereka. Dan Murji'ah. Selanjutnya aliran ketiga yaitu Murji'ah. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih apa itu asal kata Murji'ah. Jadi Murji'ah itu dia salah satu aliran ilmu kalam teologi yang muncul pada masa awal Islam. Kata Murji'ahnya itu berasal dari kata irja, al-irja'un yang artinya menunda, memberi harapan atau menangguhkan. Nah, secara istilah Murji'ah adalah kelompok yang berpendapat bahwa iman cukup diyakini dalam hati dan diucapkan dengan lisan, sedangkan amal perbuatan itu bukan bagian dari iman, tapi kayak tambahan aja. Oleh karena itu, mereka menunda atau menyerahkan penilaian terhadap orang-orang yang mungkin berbuat dosa besar itu kepada Allah di akhirat kelak. Selanjutnya, bagaimana sih sejarahnya tuh ada ilmu kalam Murji'ah. Jadi di masa terakhir Khulafaur Rasyidin dan hingga awal-awal hingga ke dinasti Umayyah itu adalah ya dimulainya sejarah ilmu kalam Murji'ah. Jadi gara-gara ada perang Jamal dan Siffin dan munculnya kelompok Khawarij. Khawarij itu kan mereka mengkafirkan orang-orang Islam kayak gampang banget yang melakukan dosa besar. Sedangkan orang-orang golongan Murji'ah mereka menolak pandangan bahwa mengatakan orang Islam yang berdosa besar tetap dianggap beriman. Hanya saja urusannya nanti akan diserahkan kepada Allah kelak. Dengan begitu, aliran itu dikenal sebagai kelompok yang memberikan harapan dan lebih toleran terhadap pelaku dosa besar dibanding Khawarij. Nah, macam-macamnya. Di antaranya sebenarnya mungkin ada banyak, tapi di sini aku ambil dua, yaitu Murji'ah moderat yang mendekati Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di sini mereka berpendapat bahwa iman adalah keyakinan dalam hati dan ucapan dan lisan, sedangkan amal ibadah adalah pelengkap iman, bukan bagian dari pokok. Lalu mereka tetap menekankan pentingnya amal soleh, tetapi tidak menjadikannya penutup sah atau bantahan iman. Selanjutnya Murji'ah ekstrim, Murji'ah bulat, berpendapat bahwa iman cukup dengan pengakuan lisan saja, meskipun tanpa keyakinan hati dan amal. Lalu bahkan ada yang berpendapat bahwa selama seseorang sudah beriman, dosa apapun tidak akan membahayakan imannya. Nah, pandangan ini dianggap menyimpang karena terlalu menyepelekan perbuatan amal ibadah. Nah, baik, mungkin sekian macam-macam aliran ilmu kalam dari kami, diantaranya tadi Syiah, Khawarij dan Murji'ah. Kurang lebihnya mohon maaf. Boleh pertanyaan? Sesi pertanyaan juga. Berikan proses terlebih dahulu.